Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desi Afianti Rahmi. Yuk belajar PKN. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Materi kelas 11 bab 2. Sebelumnya kita akan bahas dulu konsep materi pada bab ini. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian demokrasi. Di sini ada pendapat dari Abraham Lincoln secara etimologi menurut KBBI. Yang kedua adalah mengenai klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik perhatian, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan penyaluran kehendak. Yang ketiga mengenai prinsip demokrasi Pancasila. Yang keempat adalah makna demokrasi Pancasila. Yang kelima adalah pilar demokrasi. Yang keenam, karakter demokrasi. Yang ketujuh, nilai moral demokrasi. Yang kedelapan adalah konstitusi tentang demokrasi. Yang kesembilan adalah apa saja indikator dalam sistem pemerintahan demokrasi. Yang pertama kita akan membahas dulu apa itu demokrasi. Di sini kita bahas menurut pendapat Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian dari KBBI bahwa demokrasi itu adalah istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dan secara etimologis bahwa demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Klasifikasi demokrasi yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah berdasarkan titik perhatian. Itu ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam berbagai bidang. Semua orang dianggap mempunyai derajat yang sama dan hak yang sama. Yang kedua adalah demokrasi material. Demokrasi yang mementingkan materi, berarti mementingkan persamaan ekonomi dan mengurangi persamaan di bidang politik. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Jadi demokrasi yang mengakui hak individu setiap orang, tetapi memiliki batasan demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian klasifikasi berdasarkan ideologi. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional. Berarti di sini adalah demokrasi berdasarkan konstitusi. Pelaksanaan demokrasi di sini dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Termasuk di sini adalah demokrasi Pancasila ya, yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi liberal pun termasuk ke dalam demokrasi konstitusional. Yang kedua adalah demokrasi proletar. Jadi demokrasi tanpa kelas sosial sehingga tercipta kemerataan. Di sini termasuk ke dalam demokrasi, contohnya adalah demokrasi komunis. Berikutnya adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama adalah demokrasi perwakilan. Di sini adalah memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di pemerintahan. Yang kedua, demokrasi langsung, berarti rakyat secara langsung mengemukakan pendapat dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat.
Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan, sistem referendum. Kemudian prinsip demokrasi. Apa saja prinsip-prinsip dari demokrasi itu? Di sini ada menurut pendapat Henry B. Mayo. Yang pertama yaitu bahwa menyelesaikan perselisihan itu dengan damai dan secara melembaga. Jadi kita harus menghindari penyelesaian perselisihan dengan kekerasan ataupun main hakim sendiri. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan di dalam suatu pemerintahan secara damai, ya, ataupun di dalam suatu masyarakat. Jadi di sini menghindari adanya kekerasan. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Di Indonesia terbukti dengan adanya pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Bisa dibuktikan di Indonesia yaitu dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang harus kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain dari Henry B. Mayo, ada juga dari Alamudi, yaitu seorang sosok guru demokrasi. Bahwa prinsip demokrasi yang pertama itu kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang ketiga adalah kekuasaan masyarakat. Keempat yaitu adanya hak-hak minoritas. Berikutnya adalah apa makna dari demokrasi Pancasila? Makna demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Demokrasi berdasarkan Pancasila intinya itu terdapat di dalam sila keempat, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikutnya adalah pilar demokrasi. Bisa kita bayangkan dalam bangunan itu ada pilar ya yang menyangga berdirinya bangunan tersebut. Berarti pilar demokrasi yang menyangga terselenggaranya demokrasi di suatu negara dengan baik. Yang pertama adalah bahwa demokrasi itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Di sini pemerintah harus menjalankan pemerintahannya dengan taat kepada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi itu harus dengan kecerdasan. Berarti pelaksanaan demokrasi harus memiliki kecerdasan baik dari segi rohani, itu kecerdasan dalam diri, kecerdasan akal, pikiran, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional atau perasaan. Yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya di sini rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan. Yang kelima adalah demokrasi dengan rule of law. Artinya bahwa demokrasi itu harus menjamin keadilan bagi masyarakat. Berikutnya adalah demokrasi adanya sistem pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berdasarkan lembaga yang terpisah namun tetap terbagi dalam beberapa urusan yang saling berkaitan. Kalau di Indonesia, demokrasinya berdasarkan pembagian kekuasaan ya.
kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, kekuasaan eksaminatif, ya, dan yang lainnya. Nomor berikutnya adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Jadi negara membebaskan masyarakat untuk contohnya itu negara membebaskan masyarakat untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan dan meningkatkan taraf hidupnya supaya bisa lebih baik. Artinya di sini demokrasi harus memperhatikan hak asasi manusia. Berikutnya yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Jadi maksud yang merdeka di sini adalah bebas dari pengaruh apapun. Semua pihak bisa mencari dan menemukan hukum dengan seadil-adilnya. Yang kedelapan itu demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya kepala daerah boleh membangun, memajukan daerahnya asalkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 9 yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Pemerintah harus memastikan bahwa semua rakyatnya hidup dengan makmur. Tidak ada rakyat yang hidup kekurangan. Kemudian demokrasi yang berkeadilan sosial yang ke-10 ya. Artinya keadilan sosial di sini bahwa demokrasi harus didapatkan oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Berikutnya adalah karakter demokrasi. Yang pertama adalah kerakyatan. Jadi memberi seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan. Yang kedua itu adanya permusyawaratan. Jadi musyawarah adalah ciri khas dari demokrasi di Indonesia. Yang ketiga hikmat kebijaksanaan, berarti pengambilan keputusan harus berdasarkan akal budi pikiran, ya, akal sehat. Nilai moral demokrasi. Yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan berarti tidak ada perbedaan antara orang miskin ataupun orang kaya. Kemudian adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Contohnya dalam hak untuk mendapatkan penghasilan harus diimbangi dengan kewajiban yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kebebasan untuk bertingkah laku. Setiap orang dibebaskan untuk contohnya untuk memeluk suatu agama, namun jangan lupa untuk melaksanakan kewajibannya menghormati agama lain. Jadi intinya kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab, ya, tidak ada kebebasan secara mutlak. Yang keempat adalah mewujudkan rasa keadilan sosial. Pemerintah menyiapkan suasana yang adil dalam memperlakukan masyarakatnya. Yang kelima adalah pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Ini merupakan contoh nilai moral demokrasi yang khas yang ada di Indonesia. Keenam, yaitu mengutamakan persatuan nasional. Persatuan harus di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketujuh adalah menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan. Contohnya misalkan seorang pelajar, yang bisa dilakukan pelajar itu terus berusaha berprestasi, membanggakan nama sekolah, karena itu sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam bidang pendidikan. Berikutnya adalah konstitusi tentang demokrasi. Di Indonesia ya, mengenai demokrasi itu pertama kali diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Terdapat di dalam pasal 1 ayat 1. Silakan nanti kalian baca dan simak isi pasal ini.
Jadi dalam Konstitusi RI pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2. Berikutnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum mengalami perubahan atau sebelum amandemen. Itu terdapat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen. Tetap di dalam pasal 1 ayat 2, namun ada perubahan, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau melihat dari uraian tadi bahwa di Indonesia pelaksanaan demokrasi itu selalu diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku pada saat itu. Konsep sistem pemerintahan negara demokrasi sama dengan negara demokrasi, yang artinya suatu yang saling berkaitan membentuk sebuah negara yang demokrasi, yang dimana rakyat memegang kendali dalam pemerintahan. Jadi kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi itulah inti dari demokrasi. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Untuk masa sekarang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Indikator sistem pemerintahan demokrasi. Artinya suatu pemerintahan dikatakan demokrasi apabila telah melaksanakan indikator-indikator yang disebutkan. Yang pertama adalah bahwa negara disebut negara demokrasi kalau dalam pemerintahannya berdasarkan akuntabilitas. Jadi setiap pemegang jabatan pemerintahan harus bertanggung jawab dengan apa yang akan dan sedang atau telah dilakukannya. Yang kedua itu berdasarkan rotasi kekuasaan. Jadi dalam kekuasaan pemerintah harus ada perpindahan atau pergantian orang yang memegang jabatan yang dilakukan secara aman, damai, dan berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, harus adanya rekrutmen politik yang terbuka. Jadi setiap orang atau setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden atau ingin masuk ke dalam pemerintahan atau ingin memiliki jabatan dalam pemerintahan harus diperlakukan sama. Indikator dari adanya pemerintahan yang demokrasi adalah yang berikutnya adalah adanya pemilihan umum. Setiap orang berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan asas Luber dan Jurdil. Berikutnya adalah pemenuhan hak-hak dasar bahwa setiap warga negara berhak menyatakan pendapat, berkumpul, dan menikmati pers yang bebas. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan bab 2 sub 1. Simak dengan baik-baik agar kalian bisa memahami materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.